wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin din. Jamaah muslimin muslimat ingkang kula ta'zimi sedaya, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini, yaitu Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, kita bisa bermuajahah bersama-sama walaupun via YouTube insyaallah ya. Di sini kita akan ngaji bareng tentang perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Beliau ngendika, la tufrih at-ta'ah, janganlah bahagia, la tufrihka at-ta'ah, itu janganlah bahagia terhadap ketaatan yang kita jalankan, di annaha barazat minka, karena ketaatan tersebut tumbuh dalam diri kamu. Wafrah biha, maka bahagialah terhadap ketaatan tersebut, ya, li'annaha barazat minallahi ilaika, karena ketaatan itu muncul dari Allah Subhanahu wa taala, dimunculkan dalam diri kamu. Barazat itu muncul dari minallah, dari Allah, ilaika, atas engkau. Ya, secara enggak langsung, secara terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini. Jadi janganlah kita bangga terhadap ketaatan yang kita jalankan. Kita bisa ngaji, kita sholat, kita tahajud, dan macam-macam amal-amal sholat yang kita kerjakan. Kita jangan bangga terhadap tersebut, tapi bahagialah. Kita harus bahagia karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ketaatan itu ada dalam diri kita. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan secara tidak langsung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sama-sama bisa ngaji, ya. Tapi orang ini ketika Ramadan bisa ngaji 1 juz. Ada yang sama-sama bisa ngaji, tapi ini ketika Ramadan nggak mau ngaji. Nah, yang 1 juz ini harusnya sangat bersyukur karena Allah mengizinkan orang tersebut, ketaatan dalam dirinya diizinkan Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan, barazat minallahi ilaika. Ada orang sama-sama bangun jam 2 malam. Ada yang buka laptop atau film, ada yang tahajud. Yang tahajud ini harusnya bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengizinkan dia untuk tahajud. Ini sebuah muhasabah, ya, latihan riyadhah kita untuk mensucikan hati supaya kita selalu berterima kasih kepada Allah karena banyak ketaatan yang diizinkan Allah kepada kita. Sebagaimana siapa Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan itu 1 hari itu khatam 2 kali. Ketika di luar Ramadan 1 kali. Bagaimana luar biasanya Allah mengizinkan. Ya, kita sudah level diizinkan Allah yang mana sekarang? Jangan-jangan kita membaca Al-Quran juz itu sudah keringat dingin, ya, sudah nggak betah, kering dingin, ya. Jangan-jangan sudah seperti itu. Karena para ulama mengatakan kalau kita ingin mengukur hati kita bersih atau enggak, coba kita membaca Al-Quran. Sekuat mana kita lama. Ketika kita lama, berarti hati kita memang jernih. Itu cara mengukur, memfilter hati kita, apakah hati kita bersih atau enggak. Kalau memang bersih, maka kita nyaman dengan kalam-kalamullah yang kita baca. Yaitu coba kita introspeksi di bulan suci ini adalah bulan yang kurikulumnya disusun Allah, dari makannya disusun Allah, ya, sahurnya disusun Allah, semuanya disusun Allah. Bahkan mulutnya orang puasa itu bagaikan atyabu minal misk, jadi lebih harum daripada parfum kasturi, ya, kira-kira seperti itu, ya. Lebih harum. Yang dimaksud bukan harum secara harum dihirup, itu enggak harum, kan? Tapi bagi Allah, mulut orang puasa itu harumnya itu karena orang yang berpuasa itu mulutnya, lisannya terjaga dari barang-barang yang haram. Contoh riba, ya, berkata jelek, berkata buruk, yaitu yang dianggap harum oleh Allah. Bukan karena sikatan kemudian harum, kan? Kalau kerjaannya sikatan, parfuman mulutnya, tapi kerjaannya mengatain orang, ya subuh, ya, menghina satu sama lain, riba,
Maka walaupun ukurannya di dunia dia harum, tapi di mata Allah mulutnya itu busuk. Nah, mulutnya orang puasa itu harum itu karena mulutnya orang puasa itu dijaga benar-benar. Makanya walaupun secara zahir itu bau, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu baunya itu atyabun misk. Ini ya, ini introspeksi bagi kita semuanya di bulan suci ini. Mari kita bersama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr untuk meningkatkan keimanan kita supaya naik level derajat menjadi muttaqin. Ya, itu saja dari saya, semoga bisa menambah hazanah keilmuan kita tentang keislaman. Wallahu muwaffiq ila min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.